Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan NIM 214101303023. Saya bagian dari kelompok 5 dan saya kebagian mendapatkan materi di modul 1 dan 6. Di modul 1 ada istilah bahan pustaka, yaitu merujuk pada semua materi atau sumber yang dapat digunakan dalam sebuah perpustakaan, seperti buku, jurnal, majalah, dan bahan referensi lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau hiburan. Kemudian ada lagi istilah lainnya, buku. Buku adalah salah satu jenis bahan pustaka yang umumnya terdiri dari halaman-halaman yang dijilid bersama. Biasanya berisi teks, gambar, atau informasi lainnya yang disusun dalam urutan tertentu untuk memberikan pengetahuan atau hiburan kepada para pembacanya. Kemudian ada lagi pelestarian, yaitu mengacu pada upaya untuk menjaga, merawat, dan melindungi bahan-bahan perpustakaan agar tetap terjaga keasliannya dan dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Kemudian ada istilah perbaikan. Perbaikan ini merupakan tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan bahan-bahan perpustakaan yang rusak oleh bahan perpustakaan yang rusak atau mengalami kerusakan. Ada lagi kemudian istilah monograf. Monograf itu yang kita ketahui adalah merupakan karya tulis yang menyelidiki atau menjelaskan topik tertentu secara rinci. Kemudian ada lagi buletin. Buletin ini merupakan publikasi periodik yang berisi informasi terkini, berita, artikel, atau laporan singkat tentang topik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Subhi Romzah dengan NIM 213101030001. Di sini saya kebagian modul 2, yaitu tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara penanggulannya. Yang pertama, Aristoteles, Makedonia, Ausonis, dan Antiochus telah membuktikan bahwa berbagai jenis serangga tertentu adalah perusak bahan pustaka. Yang pertama itu ikan perak adalah salah satu jenis serangga perusak buku yang cukup hebat. Gangguan serangga itu tidak saja melanda perpustakaan tetapi juga lembaga-lembaga kearsipan dan museum. Tikus merupakan perusak bahan pustaka yang agak sukar dibereskan. Ngengat pakaian adalah memiliki badan yang tipis berwarna coklat. Rayap, sebutan lain untuk rayap ialah semut putih. Dan selanjutnya kecoa, yaitu jenis serangga bersayap dan mempunyai tanduk yang panjang. Jenisnya bermacam-macam. Dan selanjutnya jamur atau fungi merupakan mikroorganisme yang tidak berklorofil. Untuk memperoleh makanan harus mengambil dari sumber kehidupan lain atau parasit ataupun dari benda mati. Dan yang terakhir hidrolis, yaitu reaksi yang terjadi karena adanya air atau H2O. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Ayu Lestari dengan NIM 214101030014. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu modul ketiga yang berisi tentang pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang pertama yaitu mencegah kerusakan pada bahan pustaka. Mencegah kerusakan pada bahan pustaka merupakan langkah yang lebih efektif dan tepat dibandingkan dengan melakukan perbaikan pada bahan pustaka yang sebelumnya mengalami kerusakan yang lebih parah dari kondisi mulanya. Yang kedua yaitu sistem emposan merupakan memasang petasan berisi gas beracun di dalam lubang tikus yang terdapat di sekeliling tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang ketiga yaitu fumigasi. Fumigasi berasal dari bahasa Latin fumiger yang berarti pengasapan.
di mana fumigasi ini merupakan cara untuk membasmi hewan perusak bahan pustaka sejenis serangga. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu fossing. Fossing merupakan infeksi cendawan pada kertas yang berfungsi untuk mencegah kerusakan pada bahan pustaka karena becak menoda kecelokatan. Yang kelima yaitu DTT atau Gomesian smoke, yang berarti merupakan bahan kimia yang dituangkan ke dalam lubang yang dihuni oleh rayap yang berfungsi untuk mencegah rayap masuk ke dalam bahan pustaka. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nakmaluna Kaulan Sabila dengan NIM 214101030034. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4. Yang pertama adalah fumigasi. Fumigasi ialah salah satu cara melestarikan bahan pustaka dengan cara mengasapi bahan pustaka agar jamur tidak tumbuh, binatang mati, dan perusak bahan pustaka lainnya terbunuh. Kata fumigasi berasal dari kata Latin fumiger, yang berarti pengasapan. Yang kedua ialah desidifikasi. Desidifikasi adalah kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat pada kertas. Yang ketiga adalah enkapsulasi. Enkapsulasi adalah salah satu cara melindungi kertas dari kerusakan yang bersifat fisik, misalnya rapuh karena jamur, pengaruh asam karena dimakan serangga, dan kesalahan penyimpanan atau sebagainya. Yang keempat adalah laminasi. Laminasi artinya melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka menjadi lebih awet. Proses keasaman yang terjadi pada kertas atau bahan pustaka dapat dihentikan oleh pelapis bahan pustaka yang terdiri dari film oplas, kertas karton, atau kertas pelapis lainnya. Perkenalkan, nama saya Ariana Dwi Anggraini dengan NIM 214101030002. Di sini saya kebagian modul 5 yaitu mengenal bahan jilitan. Menurut Cockerell, buku dijilid agar halaman-halamannya tersusun menurut urutan yang seharusnya dan untuk melindungi buku tersebut. Jadi, penjilitan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Struktur buku yaitu yang pertama, segi adalah lebihan papan dengan isi, tergantung dari tebal board atau tebal sampul. Yang kedua yaitu forkin atau bagian tepi buku, itu digunakan untuk menunjukkan tanda mana atas, bawah, punggung, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kertas hujungan atau lembar pelindung, adalah kertas yang digunakan untuk ledger yang terdiri atas 2 flyer atau 2 lembar. Yang keempat yaitu badan buku. Badan buku itu terdiri atas kepala, depan, belakang, dan kaki yang terbentuk dari curas dan cerai. Yang kelima yaitu papan jilidan. Hadapan adalah pelindung badan buku. Yang keenam yaitu groove atau sambungan antara sampul dan punggung buku. Itu untuk memudahkan membuka rata buku atau dari 3 sampai 4 mm. Yang terakhir yaitu punggung buku atau spin, itu digunakan untuk melindungi buku pada bagian belakang sampul. Yang selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam penjilitan. Yang pertama, kertas. Kertas itu adalah lembaran yang terbuat dari serat selulosa alam atau serat buatan yang telah mengalami penggilingan ditambah beberapa bahan tambahan, misalnya kaloin, zat warna, formaldehida, atau untuk memberi daya tahan pada kertas dan sebagainya. Yang kertas juga mempunyai ukuran standar internasional ISO, yaitu suatu sistem antarbangsa yang secara standar menggunakan satu bentuk sistem meteran. Yang kedua yaitu arah serat kertas merupakan hal yang penting bagi pekerjaan penjilid. Selanjutnya itu karton. Karton
adalah sejenis kertas tebal dengan berat atau gramatur berkisar antara 165 gram sampai 320 gram per meter persegi. Yang keempat yaitu scrapbook adalah sejenis karton tebal dengan berat atau gramatur di atas 320 gram per meter persegi. Yang kelima yaitu kain lin atau book midden lin, ya, adalah sebagai pelapis punggung buku atau seluruh cover buku. Yang terakhir yaitu bahan perekat atau lem, adalah untuk menempelkan barang yang satu dengan yang lain, misalnya kertas dengan kertas, kertas dengan bahan yang lainnya. Selanjutnya yaitu modul 6 yang berisi tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta yaitu sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, atau hasil tambang dan bahasa. Ya, peta navigasi dapat menuntun pilot atau navigator kapal-kapal besar di laut menuju suatu tempat dengan aman. Sedangkan peta geografis menunjukkan tinggi rendah daratan atau kedalaman laut, ketinggian gunung, dan menunjukkan letak suatu tempat pada garis lintang maupun garis bujur. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian. Dan selanjutnya slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Dan selanjutnya fotokopi, yaitu bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Dan selanjutnya tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air. Baik, melanjutkan materi dari sebelumnya. Sebelumnya itu saya ulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Sinda Ayu Lestari dengan NIM 2141 0103 0014. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu modul ke-7, di mana modul ke-7 ini berisi tentang pelestarian nilai informasi. Yang pertama yaitu bentuk mikro. Bentuk mikro ialah berbagai jenis mikrofilm yang lazim digunakan di perpustakaan. Mikrofilm sendiri merupakan bentuk lain dari bahan cetak seperti buku, majalah, ataupun surat kabar. Yang kedua yaitu mikroepoxy. Merupakan bentuk mikro yang terbuat dari kertas foto. Selanjutnya yang ketiga yaitu mikrofilm. Mikrofilm sendiri merupakan istilah umum untuk berbagai jenis bentuk mikro yang dituangkan dalam film, di mana hal ini digunakan dalam berbagai ukuran. Misal ada yang berukuran 8 mm, 16 mm, dan sebagainya. Yang keempat yaitu COM atau Computer Output Microfilm. COM merupakan mikrofilm yang dibuat oleh komputer yang biasanya untuk alih bentuk kartu katalog perpustakaan, yang dimana kartu ini harus diperbanyak untuk dipublikasikan sesuai dengan keperluan di perpustakaan tersebut. Selanjutnya yaitu CD-ROM. CD-ROM merupakan disk yang dibuat dari plastik berkilau dengan warna pelangi yang bergaris tengah yang berukuran 72 inci atau sekitar 12 cm tebalnya, yang memiliki satu lubang tengah dengan ukuran 1,2 mm yang berkapasitas 500 MB. Selanjutnya yang keenam yaitu peringan optik atau compact disc. Merupakan media yang memanfaatkan teknologi laser di dalam proses rekaman dan pembacaan kembali informasi. Yang terakhir yaitu surat kabar. Surat kabar merupakan bahan pustaka yang sangat menyusahkan dalam pelestariannya. Terima kasih. Selanjutnya akan
Dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu modul ke-8, yang terakhir yaitu tentang pelestarian bahan pustaka di berbagai negara. Yang pertama itu berbicara mengenai pelestarian dan pemeliharaan bahan pustaka di berbagai negara itu memang sangat menarik. Terutama Inggris dan Amerika itu memiliki banyak bahan mengenai topik ini. Pelestarian dan pengawetan serta pemeliharaan bahan pustaka di Inggris itu sangat maju. Mereka menyadari bahwa harga buku ini sangat mahal dibandingkan dengan harga barang kebutuhan lain. Yang selanjutnya yaitu perpustakaan The Library of Congress adalah salah satu pelopor yang gigih dalam mengadakan pemeliharaan dan pengawetan. Daerah tropis merupakan menurut Pemda yaitu lebih banyak serangga yang dapat menyerang koleksi, memiliki tingkat kelembapan yang tinggi yang menumbuhkan jamur, serta tingkat suhu yang lebih tinggi yang dapat mempercepat kerusakan dokumen. Faktor pendukung yang ada di Inggris itu misalnya lengkapnya jenis bahan kimia untuk menghilangkan berbagai musuh bahan pustaka, tersedianya pengusaha komersial dalam bidang penjilitan atau dalam bidang pelestarian, memberikan kesempatan kepada para pustakawan untuk memilih cara terbaik dalam pelestarian bahan pustaka yang sesuai dengan kondisi di tempat mereka. Banyaknya perpustakaan rujuk yang telah berhasil melakukan program pelestarian seperti The British Library atau Universitas Cambridge merupakan tempat yang baik bagi para pustakawan di Inggris untuk belajar langsung ke lapangan. Meskipun Amerika Serikat bukan pelopor pelestarian seperti Inggris, tetapi pelaksanaan program pelestarian menjadi lebih berkembang dan lebih maju daripada Inggris. Faktor pendukung pelestarian di Amerika Serikat yaitu yang pertama, para pakar yang dengan rajin memberikan konsultasi dan menuliskan pengalaman mereka pada majalah profesional maupun dalam bentuk buku yang jelas dan mudah diikuti. Persaingan sehat antara pakar menimbulkan gairah kerja bagi mereka para pustakawan bagian pelestarian. Faktor pendukung yang lain yaitu kesediaan bekerja sama antara perpustakaan yang satu dengan yang lebih baik dari suatu daerah lokal, regional, sampai tingkat nasional. Sistem komunikasi yang mudah dan murah mendukung terselenggaranya kerjasama dalam pelestarian tersebut. Sekian dari kelompok 8.